maka hendaklah kita bersabar. Dan Nabi bersabar. Nabi diusir dari kota Mekah, rumahnya ditinggalkan. Para sahabat Nabi ditinggal kampungnya. Keluarganya Jahash, keluarganya Abdullah bin Jahash, keluarga istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahash, Hamna bintu Jahash, itu kampungnya kosong. Dulu biasanya satu kabilah itu ya satu perkampungan. Itu kosong. Mereka tinggalkan semuanya demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kesabaran. Ketika sampai ke kota Madinah, apakah mereka hidupnya senang? Senang secara ibadah, susah secara ekonomi dan dunia. Maka kalau antum secara ibadah nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Ekonomi tenang. Antum sebelum lahir sudah dijamin antum nggak bakal mati kecuali rizki antum sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan balasan kebaikan kepada Ustaz serta kejamaah kaum muslimin. Amin. Amin. Pertanyaan, bagaimana cara mempertahankan hidayah di tengah terpaan pahitnya ujian atau musibah? Terkadang iman lagi naik dan terkadang iman tiba-tiba turun, futur. Ini dua pertanyaan Ustazuna. Bagaimana supaya bisa semangat istiqomah dalam beramal soleh? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, seperti yang tadi kita sampaikan jemaah. Al-Quran menjadi pegangan kita. Dan memang di masa kita sekarang ini berpegang teguh dengan sunnah itu seperti memegang bara api. Di masa Nabi SAW yang berpegang teguh dengan Islam itu seperti memegang bara api. Ketika Nabi SAW di kota Mekah, bagaimana sebagian sahabat dibunuh gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana Nabi SAW tatkala melihat keluarganya Ammar bin Yasir disiksa, beliau hanya mengatakan sabran ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, tempat kalian surga, sabar. Jadi kuncinya dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW adalah bersabar. Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Tuh, para pelaku dosa kalau melihat orang-orang yang di atas hidayah, dia akan memperolok-olok mereka. Ini orang-orang terbelakang. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang ya tidak tahu dengan hakikat dari agama Islam. Dianggap orang-orang yang sesat. Maka hendaklah kita bersabar. Dan Nabi bersabar. Nabi diusir dari kota Mekah, rumahnya ditinggalkan. Para sahabat Nabi ditinggal kampungnya. Keluarganya Jahash, keluarganya Abdullah bin Jahash, keluarga istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahash, Hamna bintu Jahash, itu kampungnya kosong. Dulu biasanya satu kabilah itu ya satu perkampungan. Itu kosong. Mereka tinggalkan semuanya demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kesabaran. Ketika sampai ke kota Madinah, apakah mereka hidupnya senang? Senang secara ibadah, susah secara ekonomi dan dunia. Maka kalau antum secara ibadah nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Ekonomi tenang. Antum sebelum lahir sudah dijamin antum nggak bakal mati kecuali rizki antum sudah habis. Maka buat orang-orang di masa sekarang ini
Selain tadi membaca Al-Quran, antum terus berdoa mengatakan, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Antum tanyakan, hari ini berapa kali antum baca doa itu? Baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berapa kali antum baca doa itu? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, afaf, penjagaan diri, dan kecukupan kepada Allah Azza wa Jal. Nabi baca doa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami al-iman, keimanan. Iman ini 70 lebih cabangnya, 60 sampai 70 lebih cabangnya. Cintakan kepada kami dan hiasi di hati kami. Senang orang beriman, melakukan ketaatan, bahagia. Kita minta sama Allah. Dan bencikan kepada kami. Bayangkan, Nabi berdoa itu untuk para sahabatnya dan mereka mengaminkan. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang rasyid. Siapa orang-orang rasyidin? Orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Sebagian kita kalau sudah ngaji sunnah tahu dengan kebenaran, tapi malas mengamalkan kebenaran itu. Maka berdoa, terus minta sama Allah. Doa yang jangan ditinggalkan di penghujung setiap sholat. Antum baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Antum jangan salam kecuali baca doa itu. Kalau lupa sebelum salam antum baca selesai salam. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Bayangin jamaah, kita sholat 5 waktu, kita 5 kali baca itu doa. Kalau kita sholat sunnah juga baca, berapa kali kita baca. Tapi sebagian kita, antum lihat pokoknya, ketika iman antum berturun, hubungan sama antum dengan Al-Quran berkurang, dan doa-doa antum juga mulai berkurang. Kalau kepingin istiqomah, tadi kembali dan cari kawan-kawan yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Kenapa? Kita kadang-kala jamaah mau berdiri malas. Tapi kalau ada datang kawan, ayo bismillah. Ditarik kita sedikit. Tapi kita kemudian berdiri. Tapi kalau kawan antum buruk, maka iman antum semakin habis. Dan biasanya dengan kawan tadi antum akan semakin kuat. Kalau antum mungkin diuji dengan ujian, ternyata kawan antum ada yang lebih parah. Ya Allah, anak ingat ya, kemarin umrah apa haji, ada suami istri. Setelah dia belajar sunnah, suami istri ini pulang ke tempat orang tuanya. Orang tuanya ini orang akademik, dosen di sebuah perguruan tinggi. Ketika melihat anaknya ini pakai jilbab yang syar'i dan suaminya sudah mulai memanjangkan jenggotnya, kata orang tuanya mengatakan, nak, mulai saat ini kalian jangan pernah masuk rumah kami lagi. Diusir. Apa salahnya dia? Dia hanya mengamalkan sunnah. Ya itulah, yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Sulit. Kita kepingin melepasnya jamaah, karena sakit. Tapi itulah dunia. Sebentar lagi kita akan meninggalkan harapan kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.